Shalom, selamat pagi semua. Saya dengan RD. Hari ini saya akan membagikan sedikit mengenai suatu hal tentang disiplin dari kita sebagai seorang ayah, yaitu disiplin kebapaan. Satu hal yang perlu kita pelajari dari disiplin ini adalah, mari kita sama-sama kita baca dari Amsal 22 ayat 6. Demikianlah firman Tuhan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Oke, di sini yang dibahas itu dari sebagai orang muda harus menurut jalan yang patut baginya. Disinilah fungsi seorang bapa supaya dapat menuntun orang-orang muda yang termasuk anak-anak kita. Bagaimana cara kita menuntun supaya anak-anak kita tidak menyimpang dari jalannya Tuhan? Satu hal yang penting kita harus ingat bahwa waktu kita penyerahan anak, di situ ditegaskan bahwa anak-anak kita adalah busur panah yang harus kita lepaskan dari busurnya sebagai anak-anak Tuhan. Hal yang kedua, dari seorang ayah, kurangi dengan kata-kata jangan. Kata-kata jangan. Jangan terlalu kritis, jangan terlalu keras, jangan lekas marah, jangan tidak konsisten, jangan pilih kasih. Dan kita harus ingat juga, selain itu kita sebagai seorang ayah harus mempunyai kewajiban. Kewajiban kita adalah wajib mendidik mereka, berarti memelihara dan memberi makan, baik makanan jasmani maupun makanan rohani. Yang ketiga, kita harus mendisiplinkan anak. Selanjutnya adalah pelatihan. Ini adalah kata yang kuat yang berarti disiplin, bahkan dengan hukuman. Pilatus menggunakan kata yang sama ketika ia berkata tentang Yesus, "Aku akan menghukum dia dan kemudian melepaskan dia," waktu saat dia mencuci tangan. Jadi dia menghukum tapi dia melepaskan dia. Berarti dia akan menaikkan ke level yang lebih tinggi. Oke. Dan satu hal lagi, kata Yunani, dan kita harus bisa mencegah dengan setiap hal-hal yang kurang baik di mata Tuhan, dan itu dapat kita lakukan bersama dengan Tuhan. Instruksi yang jelas dan terus terang diperlukan untuk pendidikan bagi anak-anak kita. Kita sebagai seorang bapa, satu, kita harus terlibat dalam mendidik anak-anak kita secara lisan. Kedua, secara rutin memimpin mereka dalam kebaktian dan doa keluarga. Ketiga, memantau dan bertanggung jawab bersama istri atas apa yang masuk ke dalam pikiran anak-anak kita. Dan yang terpenting, kita harus memastikan bahwa buku kehidupan kita yang terbuka, teladan kita, menunjukkan realitas pengajaran kita. Jadi apa yang kita lakukan itu yang dia lihat, dan itu akan menjadi role model bagi mereka. Untuk para bapak, mungkin saya akan ada beberapa pertanyaan yang mungkin kita harus jawab jujur, kita harus jawab dengan diri kita sendiri. Apakah Anda mengkritik anak-anak Anda atau kita membangun mereka? Jadi kita bisa kritik dengan kata-kata yang kurang baik, atau kita membangun mereka dengan memberi inspirasi buat mereka. Apakah Anda tidak sabar dan lekas marah, atau sabar dan dapat mengendalikan diri kita saat kita berurusan dengan anak-anak kita? Jadi misalnya ada orang yang ringan tangan, itu kita juga harus introspeksi. Semua kekerasan itu bukan hanya verbal, bukan hanya dengan tangan, tapi juga bisa dengan perkataan kita. Apakah Anda pilih kasih? Apakah Anda lembut terhadap putra-putri Anda? Apakah Anda menerapkan disiplin buat anak-anak Anda? Apakah Anda meluangkan waktu dengan anak-anak Anda sebagaimana keluarga secara individu? Misalnya, sediakanlah waktu sebentar untuk bercengkrama atau berbicara hati ke hati dengan anak-anak Anda. Demikianlah inspirasi pagi hari ini. Kiranya dapat memberi inspirasi bagi Anda semua. Shalom.